Quran dikatakan dia obat bagi hati yang sedih, hati yang gelisah. Quran obat bagi tubuh yang sakit. Ayat-ayat ruqyah itu salah satunya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan bacaan-bacaan yang lainnya itu adalah obat bagi tubuh yang sakit. Petunjuk jalan, nggak punya panduan, pasti nyasar kemana-mana. Saya datang ke masjid ini, nggak pernah datang nih, tiba-tiba nggak punya petunjuk jalan, nggak punya pedoman, pasti nyasar kemana-mana. Kita mau menuju ke syurganya Allah SWT, mengarungi rumah tangga atau mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini, harus ada panduan. Ibu-ibu semua, bayangkan kalau tidak ada hafalan sedikit pun Quran di kepala kita, engkau mau bagaimana teman-teman semua? Mereka ini ketika mereka dalam keadaan sedih, mereka mengatakan dengan otomatis, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin." Kata-kata itu menghibur hati mereka. Allah menguji engkau dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan kalau tidak ada hafalan Quran sama sekali di kepala kita, teman-teman semua, apa jadinya? Teman-teman kita yang dibius-bius itu, maksudnya yang dilakukan tindakan medis tanpa bius itu, mereka obatnya adalah Al-Quran. Karena mereka tahu obat dari semuanya adalah Al-Quran. Obat semuanya. Obat badan yang sakit, obat hati yang gelisah, obat kehidupan yang tidak baik-baik saja adalah Quran. Pertanyaannya, sudah berapa lama kau meninggalkan Al-Quran? Sudah berapa lama kau tidak khusyuk? Tidak mentadaburi, tidak menghayati ayat-ayat yang kau baca itu, sudah berapa lama? Tayangkan satu buah video, di mana video tersebut berisi suatu hari nanti Quran itu akan hilang dari lembaran-lembarannya, teman-teman semua. Jangan sampai menunggu waktu itu tiba. Masih ada waktu sekarang, Quran masih ada di kitab ini, di mushaf ini masih ada, ayat-ayatnya masih ada. Baca dia, hafalkan dia, tadabbur, ajarkan, amalkan. Kalau hari itu terjadi, Quran hilang dari lembaran-lembarannya, apa yang hendak akan engkau lakukan, teman-teman semua? Itu yang paling menakutkan. Kelak Quran akan mengadu kepada Allah, ya Allah, telah diberi kesempatan kepada mereka, ya Allah, untuk membacanya, untuk mempelajarinya, namun dia lalai kepada Quran, ya Allah. Quran kelak akan mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semua, selalu ada hubungan antara apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kedekatan kita dengan Al-Quran. Teman-teman pernah melihat ada orang yang ujiannya besar, tapi terlihat wajahnya tenang-tenang saja. Kenapa? Karena mereka punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qurannya terjaga, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya terjaga. Begitulah teman-teman semua, bagaimana Quran hadir di tengah-tengah kita, tidak hanya sebagai petunjuk. Ketika para penghafal Quran ditanyakan kalau Quran itu hilang bagaimana, maka mereka tidak kuasa untuk menjawabnya. Dan kita akan merasa baik-baik saja kalau kita nggak punya hafalan Quran sama sekali di kepala kita, di hati kita. Kita nggak merasa pertanyaan itu menyedihkan, karena memang nggak ada apa-apa di dada kita, nggak ada apa-apa di lisan kita, nggak ada Quran di hari-hari kita. Jadi kalau Quran hilang nggak peduli, nggak ada masalah bagi kita. Namun bagi orang-orang yang hatinya terpaut dengan Quran itu menjadi masalah besar. Bagaimana bisa menjalankan kehidupan ini tanpa Quran? Bagaimana bisa kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan tanpa Quran? Quran menjadi petunjuk dan obat bagi kita semua, teman-teman semua. Ya kan? Quran dikatakan dia obat bagi hati yang sedih, hati yang gelisah. Quran obat bagi tubuh yang sakit. Ayat-ayat ruqyah itu salah satunya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan bacaan-bacaan yang lainnya itu adalah obat bagi tubuh yang sakit. Quran adalah obat dari berbagai macam jenis penyihir atau sihir-sihir yang dikirimkan oleh para dukun yang bekerja sama dengan para jin yang bekerja sama dengan orang-orang yang dengki kepadamu. Maka Quran adalah obat. Makanya salah satu ayat ruqyah itu Al-Falaq. Ya kan? Teman-teman yakin nggak bahwa dalam kehidupan teman-teman nggak ada orang yang dengki? Ada orang dengki nggak sama teman-teman semua? Ada nggak? Sebaik apapun teman-teman, ada orang yang dengki nggak? Rasulullah SAW itu juga pernah kena sihir, teman-teman semua. Apalagi kita, kalau kita nggak melindungi diri kita. Maka Rasul ajarkan baca Quran. Qurannya apa? Al-Falaq, An-Nas. Baca Al-Falaq bareng-bareng boleh, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya atau tali-talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kalau kita kaitkan dalam rumah tangga, teman-teman semua, dalam rumah tangga mungkin ada yang tidak senang tiba-tiba kirim sihir mungkin, atau tidak perlu kirim sihir, dari pandangan mata orang. Ya nggak, ibu sekalian? Orang-orang mengatakan harmonis sekali rumah tangganya, baik sekali suaminya, masya Allah, romantis sekali suaminya. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca bu, min syarri ma khalaq. Baca. Kalau ada orang yang memuji-muji, baca. Wa min syarri ghasiqin idza waqa, terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ketika ada orang muji-muji, kita nggak pernah tahu, mungkin di dalamnya terselip ada hasad, mungkin ingin mendapatkan atau merasakan nikmat, mungkin, wallahu a'lam. Jadi ketika ada orang muji-muji, alhamdulillah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Gitu Ibu sekalian. Saya menyadari hal ini ketika saya menyampaikan pada guru saya, ya Syekh, Anda ini enak sekali ya jadi orang Arab, nggak perlu capek-capek belajar bahasa Arab seperti kami ini orang Indonesia. Untuk memahami bacaan sholat kami, memahami doa kami harus belajar bahasa Arab. Anda ini enak sekali jadi orang Arab, nggak perlu susah seperti kami yang sangat susah untuk belajar. Beliau langsung mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Dari situ saya menyadari bahwa hal apapun ketika ada orang muji-muji kita, Ibu sekalian, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri kita, selain kita puji-puji Allah, kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah Quran, ayat-ayat Quran. Maka kalau kita kembalikan pada judul kita pada hari ini, rumah tangga yang tidak mudah dijalani itu salah satu obatnya untuk bisa kuat dan kokoh menjalani berbagai macam ujian silih berganti, jawabannya ada di Quran. Quran membuat seseorang punya hati yang kuat sekuat baja dalam mengarungi ujian-ujian. Dia tahu bahwa kehidupan ini nggak mungkin nggak ada ujian. Betul nggak Bu? Al-Baqarah 155 tadi apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamar wa basyyiris sabirin. Allah pasti nggak mungkin nggak akan menguji engkau dalam rumah tanggamu atau dalam kehidupan engkau. Pernah merasa takut, pernah merasa kekurangan, kehilangan, pasti wa basyyiris sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Itu semua ada di mana? Di Quran. Jadi Quran yang menenteramkan. Makanya Rasulullah ingatkan, ketika ada orang-orang di dalam satu rumah yang membaca Quran, maka malaikat-malaikat turun memberikan rahmat kepadanya. Malaikat-malaikat turun artinya memberikan ketenangan kepada orang tersebut. Jadi rumah yang diisi dengan Quran, anggota keluarganya bersama dengan Quran, maka rumah tersebut akan tenang dan tentram. Namun dalam perjalanan kehidupan di antara keluarga mungkin ada satu dua yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih ibu-ibu sekalian menjadi da'iyah untuk mereka. Kadang-kadang kita tanya, kenapa harus saya ya Allah? Karena Allah tahu engkau yang kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu engkau yang kuat untuk menghadapinya. Maka teman-teman semua, kunci kekuatan dari diri kita adalah Quran. Ibu-ibu harus kuat untuk anak-anaknya. Kunci kekuatan dari diri kita adalah Quran, betul?